Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jalan-jalan hari ini dengan Pak Sunawi. Nah, ini salah satu teman kita yang akan pergi ke Senyur. Pengen tahu di mana itu IKN, pengen tahu di mana itu Sepaku. Akhirnya kesampaian juga. Nah, ikuti perjalanan kita lewat Bukit Suharto. Ayo kita lihat Bukit Suharto perkembangannya kayak apa. Bagaimana seninya melewati Bukit Suharto, kita ikuti perjalanan kita. Oke, let's go. Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Go. Perjalanan kita pada hari ini kita mulai dari Lojanan ya, Lojanan Kutai Kartanegara. Kita sekarang berada di Simpang 3 yang lurus ini ke Samarinda, ke kanan kita mau ke arah Balikpapan, Samboja dan IKN. Yuk kita ke kanan. Nah, ini adalah Lojanan ya, Kecamatan Lojanan. Yang sebelah kiri ini wilayah Samarinda, yang sebelah kanan ini wilayah Kutai Kartanegara. Ada namanya Lojanan Hilir dan Lojanan Hulu. Yuk, terus kita ikuti perjalanan kita sampai di tujuan. Pada hari ini kita sengaja melewati sini karena kita lihat situasi Lojanan yang makin hari makin ramai, apalagi sekarang udah mau jadi salah satu wilayah ibu kota. Bisa dibayangin ini kalau sore hari padatnya luar biasa. Kita hari ini pada pagi hari ini ya, pagi-pagi ini kita. Ini kalau weekend ramai sekali nih. Padat kanan kiri para pedagang, toko-toko, dan beberapa juga ini adalah tempat-tempat seperti pasar tumpah begitu. Tahun 90-an, 80, 90 ini justru lebih padat ya. Lebih padat karena di sini dulu tempatnya karyawan kayu lapis ya. Sejak kayu lapisnya sudah mulai kolap, ini sudah mulai agak renggang. Namun juga masih nampak ramai. Nah, di tengah jalan ini yang ke kiri ini jalan simpang ke Kota Samarinda ya, ke tol dan lain-lain untuk arah Balikpapan. Kita lurus saja di jalan sini. Nah, kita mulai dari kilometer 5 ini ya. Ini sudah mulai tikungan yang lumayan ini. Jadi sepanjang jalan di sini sampai di Samboja perlu keterampilan mengemudi yang terampil. Jadi kalau masih belajar saya harapkan hati-hati karena kecepatan di sini luar biasa. Apalagi sejak ada jalan tol, teman-teman yang lewat sini merasa agak lenggang, sepeda motor makin kencang. Kalau dulu agak rapat ya di sini ya, karena sekarang sudah dibagi dengan jalan tol, maka di sini agak lenggang, tapi kecepatan kendaraan makin kencang. Jalan ini adalah jalan yang sempit ya, dimana kalau diperhatikan secara seksama, jalan ini tidak ada jembatan sampai Samboja, karena ini adalah jalan bekas logging tahun 70-an ya, di Pematang. Jadi kalau kanan kiri itu kalau ini terbuka itu tebing, saudara-saudara. Coba lihat tikungannya. Kecepatan kita di sini nggak bisa maksimal. Paling-paling kecepatan kita adalah sekitar 50, 60, 70 itu udah sangat harus hati-hati. Oke, kita masukin Bukit Suharto. Bukit Suharto adalah Taman Hutan Lindung Bukit Suharto yang dilindungi, dan sebagian memang ada yang dirambah oleh masyarakat, namun sebagian masih kelihatan hutan ya. Jadi hati-hati, jalannya sempit, masyarakat yang lewat sini juga cukup ramai, jadi tetap hati-hati, khususnya bagi pengendara yang baru ya. Hati-hati, apalagi pengendara yang dari luar kota yang belum pernah lewat sini, hati-hati, karena di sini juga jauh dari siapa-siapa. Signal full, jangan khawatir, dan kondisi jalan juga bagus, biar jalan malam juga bagus. Cuma tikungannya tajam-tajam, jadi kontrol kecepatan harus dilakukan.
Di sini kalau kita mau mendahului mobil lain, itu tentunya kita harus betul-betul hafal daerah sini, di mana tempat kita mendahului dan di mana kita tempat untuk terus konvoi, ya. Dan rata-rata kalau yang melewati Bukit Suharto ini hampir tidak bisa mendahului, apalagi bila kendaraan besar. Bisa diperhatikan, lihat. Jadi konvoi mobil ini sepanjang jalan rata-rata ya, kecuali jalan malam mungkin kita bisa. Dan dari depan juga hati-hati, kecepatan kita terus kontrol ya, jangan sampai kita tidak kontrol. Dan jalan di sini kita yang perlu hati-hati lagi adalah kondisi cuaca. Bila cuaca hujan, angin, jangan sekali-sekali menggunakan kecepatan tinggi ya, karena sering terjadi tiba-tiba pohon tumbang. Dan pohon tumbang ini sangat berbahaya dan sering terjadi karena sepanjang jalan kanan kiri itu tanaman tinggi-tinggi. Kalau tumbang langsung nutup jalan. Jadi kalau tumbang di tikungan kita mesti hati-hati ya. Dan itu pernah terjadi. Bisa kita lihat sampai tadi kita tidak bisa mendahului kendaraan di depan, karena memang kondisi jalan bisa dilihat itu ya. Tiba-tiba muncul roda 4, roda 2 dari depan yang kita tidak bisa lihat karena jarak pandang kita sangat. Saya lihat nih, ini pohon tumbang, nah ini salah satu contohnya. Nah ini kalau kita tidak hati-hati, tengah malam hati-hati, bahaya. Kendaraan roda 4 dari depan, dari samping, dari cukup padat. Tuh banyak tumbangan, hati-hati. Nah ini bekas pohon tumbang. Kalau ada angin gampang tumbang karena jenis tanamannya adalah bukan jenis tanaman hutan alam, tapi ini adalah sudah buatan. Nih kecepatan kita sekitar 40 saja. Kalau jalan cukup memadai ya, tidak ada yang rusak signifikan, tidak perlu khawatir. Biar jalan malam juga aman saja dengan lubang-lubang, cuma pohon tumbang dan yang harus hati-hati. Jalan ini memang cukup rawan dari kecelakaan ya. Jadi kita mesti jangan keburu-buru, jangan gugup, dan terus waspada. Makanya kami bilang kalau bisa teman-teman yang pemula atau baru lewat sebaiknya kontrol kecepatan ya. Tuh pohon tumbang lagi di depan. Tikungannya hampir tidak pernah putus ya. Semua tikungan di jarak pandang kita sangat terbatas. Kepada pemirsa dan sahabat yang dari luar kota, bila memang mau melewati jalan sini dan ingin mengendarai sendiri, saya sarankan siang hari. Karena jalan sini tidak ada lampu jalan sepanjang jalannya, hanya mengandalkan lampu kendaraan kita. Dari panjang trayek kalau ke Balikpapan Samarinda itu 115 kilo, kurang lebih sekitar 70% itu tikungan.
30% baru jalannya agak rata dan datar ya, yang udah mendekati Samboja. Makanya kita hari ini coba nge-vlog, ngambil video dari arah Lojanan sampai di Samboja ya, karena disitulah tikungan-tikungan yang oke, pemirsa, terus kita ikuti. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini karena tikungan Bukit Suharto sudah kita lewati semua. Ini sudah di jalur panjang atau disebut orang warung panjang. Sini banyak tempat rest area kalau mau istirahat, baik mau ke Balikpapan maupun mau ke Samarinda. Ini 24 jam. Tidak perlu khawatir di sini kekurangan makan minum, bisa singgah di sini. Oke, ikuti video kita selanjutnya di season selanjutnya, di trip berikutnya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.